Oke, Ibu sampaikan metode yang kedua ya. Kalau tadi menggunakan sobel, maka di sini ada metode lain yang juga cukup terkenal yang disebut dengan Kenny Edge Detection. Dasarnya sebenarnya sama dengan sobel ya, tapi lebih di-advance-kan lagi. Jadi kalau objek Anda relatif mudah dicari tepiannya, sobel aja cukup, nggak usah diteruskan sampai Kenny gitu ya. Jadi ketika Anda memilih saya pakai Kenny adalah pada saat kondisi tertentu di mana sobel tidak bisa mendeteksi tepi dengan baik. Oke, Kenny Edge Detection ini sebenarnya dasarnya adalah si sobel tadi. Jadi tetap Anda harus menghitung yang namanya gradiennya dengan rumus gradien tadi ya. Oke, dengan rumus gradien ini tadi. Tidak hanya magnitude dari gradiennya, Anda juga harus menghitung yang namanya orientasi atau sudutnya. Tidak lain adalah arkes tangen dari GY, gradien sepanjang sumbu Y, dibagi GX-nya, gradien sepanjang sumbu X-nya. Gitu ya. Jadi setelah Anda menghitung magnitude dan juga orientasinya atau sudutnya, Anda bisa melanjutkan untuk menghitung metode Kenny, mendeteksi tepi berdasarkan metode Kenny. Jadi sama, dia tetap berdasarkan gradien ya, bukan zero crossing. Oke, jadi biasanya kenapa sih kemudian si Kenny ini dipilih daripada si sobel gitu ya. Jadi misalkan Anda punya sebuah gambar koin tadi misalkan. Tepian itu kan Anda tentukan berdasarkan threshold. Tepian pokoknya kalau dia di atas 100 misalkan gradiennya, maka dia adalah tepi. Bisa jadi objek tersebut tepiannya tidak terlalu jelas, sehingga akan ada tepian yang terlihat tebal. Ya, tepian tebal ini jadi tepiannya itu 3 piksel misalkan. Tebalnya 3 piksel. Jadi misalkan Anda membuat garis gitu ya. Garis tepiannya ini ngabisin 3 piksel. Padahal seharusnya definisi tepian itu kan 1 piksel saja yang menjadi batas paling signifikan, batas intensitasnya paling ngedrop, paling melonjak gitu ya. Nah, kalau sobel Anda bisa menemukan tepian yang tebal seperti ini. Untuk mengatasi tepian yang tebal, Anda butuh yang namanya metode Kenny untuk mencari di antara tepi yang 3 piksel tadi, mana sih sebenarnya tepian yang paling signifikan perbedaannya, intensitasnya paling menurun atau melonjak drastis. Dicari supaya kemudian tepiannya itu ketemu 1 piksel saja. Itulah gunanya sih metode Kenny. Jadi dia akan melanjutkan proses di sobel untuk mencari menipiskan, thinning. Oke, namanya ditipiskan gitu ya, thinning tepiannya. Oke, untuk menipiskan si tepian tadi, maka proses tambahan yang perlu Anda perhatikan adalah pertama tadi menghitung orientasi dan gradien ya, sama pakai operatornya si sobel tadi. Langkah kedua setelah Anda hitung, Anda gunakan yang namanya non-maximum suppression, yaitu bagaimana supaya thinning itu bisa terjadi melihat tetangga kiri kanannya. Kalau tetangga kiri kanannya itu gradiennya lebih tinggi daripada yang mau Anda bandingkan, piksel yang mau Anda bandingkan, maka otomatis dia pasti akan dihilangkan. Menghilangkan edge yang lebih rendah dari tetangganya. Lebih rendah apanya? Gradiennya. Atau dia memiliki orientasi yang sama. Jadi kalau orientasinya sama-sama 0 gitu ya, maka orientasinya sama, kemudian dia nilainya juga lebih rendah daripada tetangganya, pasti akan hilang. Sebelum itu orientasi akan dilakukan pembulatan.
namanya arkes tangan tadi kan pasti ketemu angkanya kan bisa macam-macam 0 sampai 360. Sebelumnya kita bulatkan dulu nilainya Anda pilih kalau enggak 0, 45, 90 atau 135. Jadi kalau kemudian orientasinya sama antara tetangganya ya, jadi dia dengan tetangga kiri, tetangga kanannya orientasinya sama seperti ini misalkan. Ya. Oke, jadi misalkan Anda mau mengevaluasi si tepian yang ini misalkan. Jadi menurut metode Sobel dia dianggap sebagai tepian. Ini juga tepian, ini juga tepian. Oke, kalau kemudian si tengah ini orientasinya adalah 0 derajat, berarti arahnya adalah either ke atas atau ke bawah, maka Anda akan membandingkan piksel kiri kanannya. Kalau piksel kiri kanannya gradiennya lebih tinggi, sebut saja misalkan si tengah ini cuma 10 gradiennya. 100 lah ya, gradien kan bisa tinggi, 100. Kemudian yang kiri ini gradiennya adalah 130. Yang kanan gradiennya adalah 145. Otomatis si ini tidak akan lagi dianggap sebagai tepi. Dihilangkan. Gitu ya. Itu kalau 0 derajat. Kalau kemudian misalkan 135 misalkan. 135 derajat berarti orientasi si piksel tengah ini adalah ke miring ke atas kanan atau kiri bawah. Berarti yang Anda bandingkan adalah tetangganya yang ini, tetangga pojok kiri atas dengan pojok kanan bawah. Jadi kalau misalkan ini adalah yang tengah ini adalah 300, ini misalkan 100 misalkan. Ini juga adalah 250 misalkan. Ya, karena dia tidak lebih rendah daripada tetangga-tetangganya, maka kemudian ini disimpan dianggap sebagai tepi. Tengah ini tetap dianggap sebagai tepi. Proses itu dilakukan scanning dari piksel yang paling atas. Scanning terus sampai yang paling bawah. Ya, itu adalah proses kedua yang disebut dengan non-maximum suppression. Tidak selesai di situ, ada lagi proses penipisannya yang disebut dengan linking and thresholding. Proses linking dan thresholding ini jadi satu gitu ya, yang disebut dengan proses hysteresis namanya. Hysteresis ini sama dengan melakukan thresholding, cuman batasnya enggak cuma satu. Jadi kalau Sobel tadi kan batasnya cuma satu, thresholdnya cuma satu. Jadi misalkan 400 tadi ya, di atas 400 dia tepi, di bawah 400 dia bukan tepi. Nah, yang namanya linking and thresholding atau metode hysteresis adalah dia menggunakan dua buah boundary, dua buah threshold, threshold bawah dan juga threshold atas. Jadi kalau kemudian Anda pilih coba-coba, nilainya coba-coba. Misalkan low ini Anda coba misalkan batas bawahnya adalah 200. Ini high-nya adalah 400 misalkan. Ya, sifatnya coba-coba ya. Dalam image processing sayangnya kelemahannya adalah banyaknya proses yang disebut dengan coba-coba parameter. Ya, jadi kadang itu kenapa dalam image processing itu gambar harus disamakan size-nya, disamakan pencahayaannya, karena parameternya ini sangat sensitif gitu ya. Begitu dia beda gambar, maka parameter low sama high-nya ini juga bisa berbeda, sangat jauh berbeda. Oke, itu out of topic ya. Tapi jadi threshold low dan high ini sifatnya Anda pilih di random. Yang jelas high pasti lebih tinggi lah ya gradiennya. Oke, kalau misalkan gradien, jadi setelah proses non-maximum suppression masih banyak pikselnya gitu ya. Proses selanjutnya adalah jika gradiennya itu adalah magnitudenya di bawah 200, maka otomatis Anda hilangkan, dia bukan tepian. Kalau kemudian gradiennya di atas 400, oh ya, dia pasti tepi. Absolutely tepi.
Tapi kalau gradiennya adalah antara 200 dengan 400, maka Anda cek. Cek apa? Adalah tetangganya. Jadi kalau misalkan Anda ngecek yang tengah sini gitu ya. Yang tengah sini misalkan dia adalah 300 gradiennya. Masuk di tengah-tengah kan antara high sama low. Anda cek tetangganya. Kalau tetangganya ini adalah tinggi juga, sebut saja tetangganya misalkan adalah 500, kan termasuk high. Maka iya, ini tetap Anda simpan sebagai tepi. Tapi kalau misalkan tetangganya dia bertetangga, tetangga kiri kanan atas bawah samping atas samping bawahnya, misalkan dia kecil nilai gradiennya adalah cuman 100, maka ini bukan sebagai tepi. Itu yang disebut dengan proses histeresis. Gitu ya. Jadi kalau magnitudenya adalah di atas threshold, maka dianggap pasti dia adalah tepi, disimpan sebagai tepi. Kalau antara high sama low, dicek apakah tetangganya itu punya magnitud yang besar juga. Kalau iya, maka tetap Anda simpan. Kalau ternyata tetangganya itu adalah gradiennya kecil-kecil, ya, maka Anda hilangkan. Dia bukan tepian. Kemudian kalau magnitudenya di bawah threshold, di bawah low threshold, maka iya pasti dia bukan tepi, langsung hilangkan saja. Jadi proses untuk melakukan linking dan histeresis ini sifatnya adalah Anda mulai melakukan scanning dari yang magnitudenya paling besar dulu. Lanjut Anda ngecek tetangganya kan gitu. Ada proses linking namanya, ngecek tetangganya. Kalau ternyata ketemu berhenti karena dia dihapus karena dia tidak masuk kriteria sebagai tepian, gitu ya, dihapus gitu, maka kemudian Anda ulangi lagi prosesnya dengan memulai dari edge yang magnitudenya besar yang lainnya. Gitu ya. Itu adalah metode Kenny.